silakan duduk di sini Mbak. Oh iya, ini ada bantalnya, silakan. Iya. Duduk senyamannya. Boleh, sudah Sudah, Bu. nyaman. Oke, baik. Mbak Sania, gimana Iya. kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat. Ini Iya. tadi dari pulang kuliah atau bagaimana? Iya, pulang kuliah Bu barusan aja langsung ke sini. Oh gitu. Kegiatannya apa aja Mbak? Selain Selain kuliah? kuliah, Iya. saya biasanya UKM. UKM-nya tuh biasanya kalau weekend gitu, kalau nggak cuma sore ya hari Sabtu pagi gitu. Oh, UKM apa Mbak? Kalau UKM itu Bu, Saman Bu. Oh, tari saman. Iya. Oh gitu. Ternyata ada ya UKM Ada. saman ya. Selain ikut UKM, selain saman apalagi UKM-nya? Enggak sih, saya ambil acara di luar kuliah. Kayak coba buat ngajar anak-anak kecil gitu. Oh, tutor les seperti Iya. itu. Oh, hari apa saja Mbak Sania? Hari Senin sore sama Rabu sore. Oh gitu. Kalau boleh tahu Mbak Sania ini jurusannya apa sih kuliahnya? Saya jurusannya BK. Oh, BK. Iya. Ya ampun, kebetulan sekali saya juga BK Mbak Sania. Kuliahnya di mana? Di UNS. Oh iya, sama. Saya juga alumni di sana Mbak Sania. Angkatan berapa Bu? Saya angkatan 2010 Mbak Sania. Oh. Iya. Berarti di sana masih diajar sama Bu Citra? Masih. Masih ada juga Pak Agus? Ada ya. Oh iya, masih ada ya. Oh iya, dulu saya juga diampu oleh Pak Agus. Dulu PA saya juga Bu Citra gitu. Gimana kuliah BK-nya Mbak? Seru? Alhamdulillah Bu, seru. Tapi akhir-akhir ini banyak praktiknya Bu, ya Allah. Oh iya, ini sudah semester berapa sih Mbak Sania? Semester 5. Oh iya, sudah semester 5 ya. Berarti sebentar lagi sudah mau PLP ya. Dulu namanya KKN PLP. dulu. Oh, KKN dulu. Iya. Oh iya, dulu waktu itu saya nggak ikut KKN Mbak karena rekognisi MBKM dulu. Oh. Iya, jadinya nggak ikut KKN tapi tetap ikut PLP. Sekarang PLP masih wajib kan? Masih, setahu saya semester 7. Oh, semester 7 berarti masih 2 semester lagi ya, Iya. karena ini semester 5. Oh iya gitu. Oke Mbak Sania, kemarin beberapa waktu yang lalu Mbak Sania sudah mendaftar ke lembaga Friends of Alice gitu ya. Sebelumnya Mbak Sania sudah pernah ikut konseling? Karena jurusan saya BK, Oh iya iya. paling itu sih yang akhir-akhir ini kan praktik. Iya. Nah, paling itu sih sedikit merasa tahu gimana rasanya di konseling gitu. Oh gitu. Tapi sebelumnya maksudnya kalau konseling di lembaga seperti ini Oh, belum belum pernah. Tapi berarti Ibu tidak perlu menjelaskan lagi ya, konseling itu apa sudah paham Iya. pasti. Oke. Kalau begitu, tapi kalau boleh tahu nih, Mbak Sania tahu Friends of Alice ini dari siapa Mbak? Dari saya pernah iseng gitu cari di Instagram, terus ada akunnya Friend of Alice, ini apa, terus saya lihat profilnya, oh ternyata konseling, terus saya lihat kok kayaknya kok orang-orangnya gimana ya, kayak orang-orangnya kok enak diajak konseling, terus biayanya juga nggak terlalu mahal, terus ya udah saya coba. Oh gitu, jadi lewat scroll Instagram Iya. gitu ya. Kira-kira ada nggak Mbak yang merekomendasikan Mbak Sania sebelum scroll Instagram itu? Enggak sih Bu, saya akhir-akhir ini memang pingin cari-cari gitu. Oh gitu, baik. Nah, beberapa waktu lalu Mbak Sania sudah mengisi formulir pendaftaran, sudah menyepakati jamnya hari ini. Kemudian juga Mbak Sania kemarin itu sudah mengisi inform concern. Nah, saya ingin sedikit menjelaskan. Pasti Mbak Sania juga sudah nggak asing ya sama inform concern, sudah pernah dibahas Iya. di mata kuliah konseling individual atau kelompok. Iya Bu, yang dikasih pas sebelum melakukan konseling itu kan. Iya betul. Nah isinya secara konkret seperti ini Mbak. Nah kan Iya, sebenarnya baik. praktik. Nah di sini Mbak Sania sudah menyatakan setuju dan bersedia untuk terlibat dan berpartisipasi aktif sebagai peserta konseling individual. Mbak Sania sebagai konseli dan saya sebagai konselornya. Nah tentu di sini ada batasan-batasan tertentu yang harus dipatuhi. Yang pertama ini ada batasan peran di mana saya sebagai konselor hanya membantu mengarahkan Mbak Sania untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, untuk bagaimana keputusan nanti itu terserah Mbak Sania karena Mbak Sania yang memegang kendali penuh atas dirinya sendiri gitu. Nah, berikutnya
ada batasan layanan di sini, saya hanya berusaha memberikan arahan yang terbaik untuk Mbak Sania. Nanti kalau Mbak Sania mungkin tidak serap dengan arahan saya, ya bisa disampaikan gitu. Nah, selanjutnya untuk batasan tindakan di sini konseli tidak diperkenankan melibatkan emosi berlebihan. Boleh Mbak Sania menangis, di sini sudah ada tisu, sudah ada air minum jika memang butuh minum seperti itu, tetapi jangan sampai emosinya itu terlalu meledak-ledak, misalnya membanting meja, memukul kursi dan semacamnya. Seperti itu tidak diperkenankan ya Mbak Sania, karena dapat mengganggu kenyamanan, merusak fasilitas seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan batasan waktu, karena efisiennya konseling individual itu 45-50 menit. Jadi kita sepakati saja untuk konseling kita hari ini selama 45-50 menit. Gitu Mbak Sania, bisa disepakati ya? Bisa, Bu. Nah, jadi Mbak Sania setelah ini bisa menceritakan semua yang dirasakan seperti apa yang sedang dipikirkan. Boleh diceritakan sejujur-jujurnya, Mbak Sania gali sendiri dalam dirinya tanpa perlu ragu, karena rahasianya pasti sudah terjamin. Dan ya Mbak Sania pasti juga tahu kan kode etik dari profesi kami gitu ya, kami terikat oleh kode etik, jadi tidak akan mungkin menyebarkan apa yang kita bicarakan selama konseling ini, kecuali ada sesuatu hal yang perlu dibicarakan bersama konselor lain sesuai dengan persetujuan Mbak Sania. Seperti itu Mbak Sania. Sudah paham nih? Paham, Bu. Baik, Mbak Sania. Nah, kemarin juga Mbak Sania ketika mendaftar sudah menuliskan beberapa masalah gitu. Nah, tapi sebelum membahas tentang permasalahan Mbak Sania, saya ingin menegaskan bahwa tujuan konseling kita hari ini supaya Mbak Sania mampu menyelesaikan permasalahannya secara mandiri. Jadi yang membuat keputusan tentu dari Mbak Sania. Yang mencari solusi Mbak Sania sendiri. Saya hanya mengarahkan seperti ini loh jalannya Mbak Sania. Gitu. Nah, harapannya semoga nanti setelah konseling ini berakhir, Mbak Sania ketika menghadapi permasalahan yang mirip atau bahkan sama persis dengan masalah sekarang, bisa diselesaikan secara mandiri terlebih dahulu sebelum melibatkan konselor lagi. Seperti itu Mbak Sania, bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik. Nah, ini ada beberapa masalah dari Mbak Sania, juga beberapa data tentang Mbak Sania. Ya, anak terakhir dari 2 bersaudara gitu. Biasanya kalau di rumah dengan kakak atau dengan adik? Dengan Kakak. Oh, gitu. Kan saya anak terakhir. Oh iya ya, anak terakhir dari 2 bersaudara. Oke, sekarang merantau di Surakarta dan jauh dari orang tua dan teman-teman dekat di kampung halaman saya. Mbak Sania, sekarang boleh diceritakan apa yang menjadi keresahan Mbak Sania saat ini? Sebenarnya masalah ini tuh sudah saya rasakan sejak masuk bangku perkuliahan, Bu. Iya. Jadi saya merasa sulit percaya gitu sama orang yang baru gitu. Kalau di kuliah kan nggak ada teman-teman saya yang lama. Saya benar-benar sendirian, terutama di jurusan BK ini kan saya nggak ada barengannya dari teman sebelumnya gitu. Iya. Nah terus kan harus kenalan lagi sama teman yang baru. Nah itu saya merasa kayak susah banget percaya sama orang-orang baru gitu. Iya. Oh gitu. Jadi Mbak Sania ini tidak mudah percaya kepada orang lain seperti itu ya. Terus mudah curiga dengan orang lain gitu. Iya. Baik. Dan karena saya sulit percaya sama orang-orang, itu saya jadinya kayak sulit berteman gitu loh. Sulit bergaul dengan teman. Kalau bergaul bisa-bisa aja, Bu, tapi kalau misal berteman kan lebih, kalau misal main kemana-mana itu ada temennya gitu. Kalau saya itu lebih memilih untuk sendiri saja seperti itu. Oh begitu. Nah, ketika Mbak Sania misalnya tidak percaya dengan orang lain, kira-kira apa yang ada di pikiran Mbak Sania saat itu? Yang di pikiran saya ketika tidak percaya sama orang lain, saya berpikir bahwa mereka itu menilai saya jelek gitu loh, Bu. Begitu. Jeleknya tuh maksudnya tuh banyak, nggak cuman fisik tapi yang lain juga. Misal mereka berpikir jelek kalau saya mungkin bodoh atau apa gitu. Begitu ya. Itu pikirannya mulai muncul sejak pertama kali masuk kuliah. Iya, sejak
punya teman-teman baru, harus punya teman-teman baru itu misalnya di kuliah. Ya, ini berarti Mbak Sania dari kota rantaunya ke sini benar-benar sama sekali tidak ada teman yang sama dari SMA sebelumnya ke perkuliahan ini. Ada, cuman beda prodi. Oh, beda prodi, tapi Ya. masih sering bertemu. Tidak sering sekali, cuman kalau misal ada waktu luang kadang kita nyempetin main bareng sih. Tapi maksudnya tidak setiap waktu, kalau misal Mbak Sania butuh dia juga ada buat Mbak Sania seperti Iya. itu. Begitu. Jadi Mbak Sania merasa akhirnya karena tidak mudah percaya dengan orang lain, mudah curiga, jadi Mbak Sania jarang bergaul, jarang berteman dengan orang baru, lalu merasa kesepian gitu ya Mbak Sania. Iya. Bergaulnya sekedar kalau ada tugas ya udah saya hadir buat ngerjain tugas itu aja. Oh, begitu. Seberapa sering Mbak Sania berpikiran seperti itu dengan orang yang baru? Relatif sering sih. Oh, relatif sering. Ya. Kalau sudah semester 5 ini, nah ini hubungan dengan teman-teman yang lain bagaimana Mbak? Karena kita offline-nya itu baru semester 4 apa 5 ya, semester 5 awal itu benar-benar banyak offline-nya. Iya. Nah itu saya lumayan ada teman yang ternyata dia itu lumayan baik sih. Oh, begitu. Jadi, tapi masih ada teman yang dekat dengan Mbak Sania ya berarti ya? Selama 5 semester. Tidak begitu dekat sih Dekat. Bu, tapi Iya. saya sadar kalau dia itu baik gitu. Oh, begitu. Jadi Mbak Sania setidaknya sudah ada teman begitu ya. Iya. Tapi kadang pemikiran-pemikiran itu masih muncul begitu Mbak Sania. Masih. Nah, ketika pemikiran itu muncul, apa yang Mbak Sania lakukan? Misalnya ketika ada orang yang misalnya dari prodi yang lain gitu, terus mengajak Mbak Sania berkenalan misalnya, atau mungkin sekedar menyapa. Nah, Mbak Sania apa yang dilakukan pada saat itu? Kalau sekedar berkenalan gitu ya sudah, saya juga memperkenalkan diri saya. Terus Iya. kalau misal kenalan juga kadang kan ditanya-tanyain. Iya. Itu juga saya menjawab saja, tapi kadang saya tuh kayak nggak nanya balik gitu loh. Oh iya, jadi obrolannya hanya satu arah seperti itu atau bagaimana? Seperti itu. Oh, nah kira-kira ketika ada orang lain yang mengajak ngobrol Mbak Sania, misalnya ya ngobrol aja biasa, tapi Mbak Sania juga menyahuti. Tapi apa yang Mbak Sania pikirkan pada saat itu? Yang saya pikirkan ketika saya ngobrol, Iya, dengan orang yang baru itu. saya berpikiran kalau misalnya saya terlalu banyak bicara, itu nanti dia bakal tahu saya aslinya kayak gimana. Nah, jadi saya nggak mau kayak gitu, soalnya saya takut mereka pada akhirnya nggak suka sama saya. Oh begitu. Nah, kira-kira pemikiran itu bisa muncul tuh kenapa Mbak Sania? Apakah Mbak Sania tahu kenapa pemikiran itu bisa muncul? Kurang tahu ya Bu. Saya kayak gini tuh sejak lulus dari sekolah. Oh, jadi sudah sejak lama ya. Oh, begitu. Baik. Jadi bisa saya simpulkan bahwa Mbak Sania ini mungkin saja menaruh kecurigaan kepada orang lain karena ada faktor-faktor yang lain di belakangnya begitu. Jadi Mbak Sania mudah mencurigai orang lain sehingga tidak mudah percaya dengan orang baru dan akhirnya sulit untuk berteman dengan orang lain sehingga Mbak Sania merasa kesepian seperti itu. Nah, baik, kalau begitu Mbak Sania, kira-kira nih Mbak Sania, berarti saya bisa menyimpulkan bahwa permasalahan kita yang akan kita prioritaskan ini adalah terkait dengan bagaimana Mbak Sania ini mudah curiga kepada orang lain ya, sehingga itu merembet kemana-mana, akhirnya Mbak Sania kesepian. Kita sepakati bersama permasalahan yang kita bahas adalah kecurigaan Mbak Sania kepada orang lain gitu. Baik, nah kalau begitu Mbak Sania, kira-kira Mbak Sania kalau misalnya Mbak Sania ini bertemu dengan orang baru gitu, tapi Mbak Sania pernah nggak memikirkan, wah orang ini pasti begini, orang ini pasti begitu, seperti itu pernah nggak Mbak Sania? Iya Bu, sering. Saya memang sering seperti itu kalau misal ketemu sama orang baru. Kayak menilai dulu sebelum tahu dia itu seperti apa gitu. Oh begitu. Nah kira-kira apakah Mbak Sania
benar-benar tahu kebenarannya? Tidak sih. Seberapa sering Mbak Sania seperti itu? Sering banget Bu, saya kalau misal ketemu sama orang tuh kayak punya pikiran dulu gitu loh Bu. Kayak orang ini gini deh, ya udah aku diem aja gitu kan. Membentengi diri gitu loh Bu, kalau bisa ketemu sama orang baru begitu. tuh lebih baik aku diem daripada mereka nilai aku kayak gimana gitu. Seperti itu. Nah, berarti Mbak Sania apakah punya ekspektasi tertentu kepada orang lain? Ada. Saya tuh pengennya orang lain itu nerima saya apa adanya gitu. Tetapi ya saya nggak tahu, maksudnya pikiran mereka kayak gimana kan saya nggak bakal tahu, soalnya kan Iya. itu ada di kepalanya mereka. Apakah Mbak Sania pernah menanyakan langsung kepada orang yang bersangkutan? Eh, Kalau misal udah deket sih, misalnya kalau sama teman lama saya, kalau misal sama teman yang baru tiba-tiba saya nanya gitu kan nggak mungkin. Iya. Jadi kadang kalau misal saya merasa punya pikiran kayak gitu tuh, kadang saya tiba-tiba random nanya ke teman lama saya, menurutmu aku tuh kayak gimana sih gitu. Oh, begitu. Nah, Mbak Sania berarti sejauh ini sudah punya teman dekat. Iya, tapi kan sekarang nggak gimana ya, sekarang kita LDR kan Bu, kita Iya. sekarang kan sudah kuliah di beda univ, Oh, beda begitu. kota juga. Tapi kalau teman kuliah, ada nggak teman yang menurut Mbak Sania dia ini benar-benar cocok dengan Mbak Sania gitu? Saya merasa ada, cuman karena saya masih punya pikiran seperti itu, saya jadi berpikir dia bakal suka gak ya sama aku kalau misal aku lama-lama memunculkan sifat asliku gitu. Jadinya saya masih punya batas gitu loh Bu, kalau sama teman-teman di kuliah saya. Oke. Nah, kalau Mbak Sania dengan teman dekat Mbak Sania, itu apakah Mbak Sania itu udah 100% percaya dengan mereka? Sama teman-teman saya yang lama Iya, betul. ada sih satu teman saya SMA, tapi maksudnya gimana Bu? 100% itu gimana? 100% percaya tuh maksudnya Mbak Sania tidak berekspektasi apapun kepada teman Mbak Sania karena Mbak Sania percaya kalau dia pasti menerima Mbak Sania apa adanya Iya gitu. Bu, saya Ada. merasa kayak gitu sama teman saya yang itu. Tapi Oke. akhir-akhir ini kita jarang kontakan karena kita sudah sibuk masing-masing gitu. Jadi saya ya sekarang ngerasa kesepian Bu sebenarnya. Oh gitu, baik. Masih ke teman dekatnya Mbak Sania yang itu, yang Mbak Sania percaya. Nah, kira-kira apa alasan Mbak Sania percaya sama teman dekatnya itu? Karena kita itu temenannya sudah dari SD, itu pertama. Iya. Terus yang kedua itu, saya kalau misal memunculkan sifat saya apa saja, itu tuh dia tuh nggak pernah nolak, nggak pernah nggak suka gitu loh Bu. Jadi saya merasa bahwa dia tuh emang sudah menerima saya apa adanya gitu. Oke, tidak pernah nolak dan tidak pernah nggak suka. Nah, dari dua statement ini, apakah Mbak Sania sudah membuktikannya? Maksudnya Maksudnya, gimana Mbak Sania tahu kalau si teman Mbak Sania ini suka dan tidak menolak gitu maksudnya? saya pernah sih, saya kan karena saya temenan sudah lama sekali, jadinya Iya. tuh saya sering apa-apa tuh tak tanyain gitu loh. Persepsinya Iya. dia tuh sering saya tanyain gitu. Nah itu bisa jadi bukti sih Bu, menurut saya kalau dia tuh emang nerima saya apa adanya. Begitu. Iya. Nah, Mbak Sania bisa nggak melakukan hal yang sama kepada teman Mbak Sania yang saat ini misalnya satu kelas dengan Mbak Sania gitu kan? Karena tadi Mbak Sania bilang Mbak Sania ini kesepian karena kan sulit berteman dengan teman yang lain, apalagi satu prodi. Nah, kira-kira mungkin nggak Mbak Sania melakukan hal yang sama? Saya kurang yakin Bu. Kenapa? Alasannya kenapa kurang yakin? Karena saya masih punya ketakutan itu kalau misal saya ditolak teman saya itu. Jadi saya nggak mau memunculkan sifat saya yang asli ke mereka. Oh, begitu.
Nah, apakah ada dulu itu Mbak Sania punya masalah yang menyebabkan Mbak Sania jadi sulit percaya kepada orang lain? Sepertinya ada, tapi Iya. ini nyambung apa enggak saya nggak tahu, Bu. Iya, boleh diceritakan saja. Jadi dulu tuh saya pernah ada masalah yang menurut saya tuh cukup berat yang saya alami Iya. waktu sekolah. Jadi saya tuh dulu pernah kayak dituduh melakukan sesuatu gitu kan, Bu. Iya. Nah, yang orang yang curiga pertama itu nggak langsung bilang ke saya, tapi bilang ke teman-teman saya. Oh ya, jadi tidak mengkonfirmasi kebenarannya. Terus jadinya tuh teman-teman saya tuh langsung menilai gitu loh, Bu. Nah, terus karena udah ada masalah itu, saya kan nggak tahu kalau teman-teman saya itu sudah diceritain dia gitu. Nah, lama kelamaan tuh teman-teman kelas saya tuh banyak yang kayak nggak suka sama saya tiba-tiba, Bu. Padahal tuh pas kelas 10 saya tuh ya teman-teman saya suka-suka aja sama saya, nggak pernah gituin saya gitu. Nah, mungkin karena kejadian itu saya jadi takut sama orang, Bu. Saya takut sama pemikirannya orang terhadap saya. Oh gitu. Nah, kalau begitu berarti kan ada oknum gitu ya Mbak Sania. Nah, apakah Mbak Sania ini mau menyamaratakan semua orang dengan si oknum ini? Padahal kan sekarang sudah beda ini kan, sudah beda univ. Iya. Harusnya tidak ya, Bu. Iya, harusnya tidak seperti itu Mbak Sania. Nah, kira-kira Mbak Sania ini kalau misalnya Mbak Sania berada di posisi orang yang dicurigai oleh orang lain, misalnya dalam artian kan Mbak Sania tadi tuh udah punya pemikiran yang nggak betul gitu ya, maksudnya misalnya curiga nih orang jangan-jangan nggak suka sama saya dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya Mbak Sania menjadi orang yang diekspektasikan seperti itu, apakah Mbak Sania mau? Kalau misalnya ekspresi orang itu terlihat atau sikapnya dia itu terlihat, mungkin saya merasa kayak, loh, saya salah apa kok dia kayak gini ke saya gitu sih paling. Oh iya, baik. Nah, selama ini Mbak Sania merasa nyaman nggak dengan situasi seperti ini? Saya sejujurnya kurang nyaman, Bu, karena saya juga masih butuh teman gitu loh. Gitu. Nah, kira-kira Mbak Sania punya nggak pemikiran untuk bagaimana sih caranya saya supaya bisa temenan sama orang lain tanpa berekspektasi kepada orang itu? Gimana maksudnya, Bu? Jadi tuh Mbak Sania tuh punya apa ya? Punya keinginan untuk nggak perlu berekspektasi ke orang lain gitu loh, biar punya teman. Punya keinginannya tuh lebih punya keinginan pengen punya teman, tapi untuk pikirannya tuh masih sering terulang-ulang gitu Iya. ya. Baik. Nah, kalau misalnya Mbak Sania masih punya pemikiran seperti itu, kira-kira Mbak Sania tahu nggak dampaknya apa untuk Mbak Sania dan orang lain? Kalau dampaknya buat saya tuh, saya bakal terus-terusan nggak punya teman, maksudnya ya itu nggak bagus buat saya, karena akibatnya tuh pikiran saya tuh bakal kayak ngalahin saya gitu loh, Bu. Padahal kan saya kan aslinya pengen punya teman gitu. Iya, betul. Terus dampaknya ke orang lain, mungkin ada beberapa orang yang merasa bersalah atau gimana atas sikap saya yang mungkin saya menjauh atau gimana gitu. Baik. Kalau dampaknya bagi orang lain, kira-kira Mbak Sania kepikiran nggak? Ya itu tadi, Bu, mungkin orang lain bisa ngerasa kecewa atas sikap saya yang seperti menjauhi mereka gitu. Oh, begitu. Nah, memangnya Mbak Sania selama beberapa kali bertemu dengan orang baru, apalagi dengan teman-teman saat mahasiswa baru itu, setelah ngobrol begitu, apakah Mbak Sania menemukan bukti konkret bahwa mereka ini sejahat apa yang Mbak Sania pikirkan? Oh iya, Bu. Ternyata mereka itu tidak sejahat yang saya pikirkan, Bu. Berarti selama ini teman-teman sekelas Mbak Sania ya mungkin belum sepenuhnya dekat dengan Mbak Sania, itu apakah menunjukkan gelagat yang tidak baik sesuai dengan pikiran Mbak Sania? Tidak sih, Bu, ya. Tidak, berarti selama ini sebenarnya
Mungkin mereka itu juga ingin berteman dengan Mbak Sania, tetapi karena Mbak Sania ini masih membatasi diri, sehingga Mbak Sania merasa bahwa hal inilah yang membatasi diri Mbak Sania dengan teman-teman, begitu. Baik Mbak Sania, setelah ini Ibu akan mengirimkan sebuah bacaan berupa buku Ya, Bu. kepada Mbak Sania. Judulnya itu adalah Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Nah, ini nanti bukunya akan saya kirimkan ke WhatsAppnya Mbak Sania. Nah, buku ini tuh menurut saya relate dengan permasalahan Mbak Sania terkait dengan bagaimana pikiran-pikiran Mbak Sania ini membuat Mbak Sania menjadi begitu tertutup kepada orang lain, mencurigai orang lain, seperti itu. Nah, ini saya kirimkan sekarang ya ke WA-nya Mbak Sania ya. Baik, Bu. Sudah menerima bukunya? Sudah. Baik, silakan dilihat-lihat dulu daftar isinya, kira-kira yang subbab yang menarik perhatian Mbak Sania itu yang mana, nanti bisa dipilih, lalu saya berikan waktu Mbak Sania untuk membaca. Ya, Bu. Yang bab 3 sepertinya relate Bu sama saya. Iya, boleh dibaca terlebih dahulu. Jadi dari buku yang saya baca ini, kita itu tidak bisa menaruh ekspektasi kepada orang lain. Iya. Itu. Nah, dan orang lain itu kan kita tidak bisa mengontrol mereka ya Bu. Iya, betul. Nah, jadi kita tidak usah fokus sama apa yang mereka pikirkan, bagaimana pendapat mereka tentang saya, karena justru itu akan membuat saya tuh lebih memikirkan hal itu daripada bisa berteman sama teman-teman saya yang baru. Ya, bagus Mbak Sania sudah mendapatkan insight baru ya dari buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat gitu. Nah, itu bagus Mbak Sania kalau Mbak Sania sudah menemukan benang merah dari isi buku dengan situasi Mbak Sania saat ini, bahwa jangan terlalu memikirkan bagaimana respon orang lain ya terhadap diri Mbak Sania terlebih dahulu, padahal Mbak Sania belum tahu sebenarnya apa yang dipikirkan oleh orang lain, apalagi orang lain adalah orang lain dan Mbak Sania sendiri gitu, yang bisa mengendalikan hanyalah diri Mbak Sania sendiri gitu. Nah, baik, jadi nanti setelah ini bisa dilanjutkan membacanya di rumah. Ya, nanti untuk bab-bab selanjutnya mungkin Mbak Sania bisa mendapatkan insight yang lebih baru lagi untuk bisa dikaitkan dengan situasi Mbak Sania sewaktu-waktu ketika menghadapi masalah seperti itu. Nah, baik Mbak Sania, sekarang Ibu ingin Mbak Sania menenangkan pikiran, merilekskan otot-otot tubuhnya. Mungkin dari tadi sudah lelah ya kita berbincang-bincang. Silakan Mbak Sania bersandar terlebih dahulu. Nah, sekarang Ibu akan melakukan relaksasi untuk menenangkan pikiran-pikiran Mbak Sania. Mungkin yang tadinya merasa repot, ruwet seperti itu ya, itu bisa terurai dengan baik. Nah, Mbak Sania bisa sambil mengatur nafas. Tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan perlahan dari mulut. Tenangkan semua pikirannya Mbak Sania. Jangan terlalu memikirkan kontrol orang lain karena Mbak Sania memang tidak bisa untuk mengendalikan itu. Ulangi lagi, tarik nafas, keluarkan perlahan dari mulut. Bayangkan Mbak Sania ini bisa berteman dengan banyak orang tanpa berekspektasi apapun. Relax, tarik nafas dari hidung, keluarkan perlahan dari mulut. Jangan terlalu memikirkan orang lain, Mbak Sania tidak punya kontrol penuh terhadap itu. Sekali lagi, tarik nafas, perlahan keluarkan dari mulut perlahan. Apakah Mbak Sania sudah rileks? Iya Bu, lumayan. Sudah lebih rileks. Oke, boleh diulangi lagi jika membutuhkan. Tarik nafas, keluarkan perlahan-lahan. Oke, Mbak Sania sudah yakin kalau pikiran-pikiran orang lain itu tidak begitu penting
bagi Mbak Sania karena itu bisa menghambat Mbak Sania sendiri. Baik, sudah. Baik. Nah, Mbak Sania sudah. Bagaimana perasaannya Mbak Sania? Sedikit terkurangi bebannya. Sudah, boleh diregang-regangkan ini otot-ototnya, boleh gini, boleh juga supaya lebih rileks. Oke. Nah, pikirannya sudah lebih fresh? Sudah. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Ibu ingin Mbak Sania menyadari perilaku Mbak Sania yang tadi menaruh kecurigaan terhadap orang lain, berekspektasi kepada orang lain, padahal belum tentu itu terjadi betul kepada Mbak Sania. Nah, maka dari itu Ibu ingin memberikan sebuah situasi kalau misalnya Mbak Sania diajak ngobrol oleh orang lain yang benar-benar baru dikenal Mbak Sania, misalnya dari prodi lain begitu. Nah, kira-kira Mbak Sania apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan Mbak Sania? Saya harusnya itu menanggapi dia, terus jangan berpikir dulu tentang orang ini. Kita kan bisa mengajak ngobrol, misalnya saya membuka topik yang netral kayak dia prodi apa, terus di prodinya itu belajar apa aja, mungkin bisa, kan saya harusnya bisa mengajak ngobrol hal itu. Nah, saya itu harusnya tidak usah mempunyai pikiran yang seperti tadi itu Bu, karena itu justru menghambat apa yang sebenarnya saya inginkan gitu. Saya inginnya kan mengajak ngobrol, tapi karena ada pikiran itu jadi tidak jadi mengobrol. Jadi harusnya saya tidak berpikiran seperti itu supaya saya bisa mengajak ngobrol teman saya yang baru ini. Baik, bagus Mbak Sania sudah menyadari perilaku apa yang semestinya muncul begitu ya. Nah, misalnya nih ada situasi lain, kalau Mbak Sania misalnya diajak main atau makan dengan teman satu prodi atau misalnya teman satu kelas gitu ya, yang paling dekat dengan Mbak Sania. Nah, Mbak Sania apa nih responnya? Saya mau diajak itu, terus pas diajak itu juga seharusnya saya jangan diem aja, biar kita bisa lebih dekat gitu. Kalau yang sebelumnya kan saya kan mungkin diem aja gitu, mungkin itu bisa buat teman saya tuh bingung dan ngerasa kayak gimana kalau saya diem terus. Oh ya, baik, bagus Mbak Sania sudah bisa menentukan apa yang harus dilakukan seperti itu ya. Nah, karena dari itu Ibu ingin memberikan kontrak perilaku. Di sini Mbak Sania sudah pernah dengar ya tentang kontrak perilaku? Iya Bu, pernah. Nah, jadi kontrak perilaku ini tujuannya untuk mengubah perilaku Mbak Sania yang awalnya maladaptif menjadi adaptif. Maladaptif tadi kan perilaku Mbak Sania yaitu menaruh, ya betul sekali. Nah, tetapi di sini Ibu ingin fokus pada perilaku yang ingin ditingkatkan oleh Mbak Sania. Jadi Ibu ingin menantang Mbak Sania untuk mengajak ngobrol orang lain, boleh itu yang baru dikenal atau ya teman sekelas gitu, selama 2 menit. Atau mungkin ya kalau misalnya Mbak Sania masih belum siap, bisa secara bertahap mulai dari berapa detik, hanya menyapa mungkin seperti itu. Nah, intinya Ibu ingin menantang Mbak Sania untuk bisa mengajak ngobrol orang lain supaya Mbak Sania ini bisa menghilangkan pikiran-pikiran negatif terhadap orang lain dan bisa menjalin hubungan pertemanan yang lebih baik. Seperti itu. Apakah Mbak Sania menyetujui? Baik, boleh. Nah, baik. Oh ya, boleh ditulis di sini saja. Ya. Bisa ditulis perilaku yang ingin ditingkatkan adalah, ya boleh. Teman baru apa bebas? Boleh teman baru, boleh teman satu kelas, teman satu prodi, boleh bebas. Orang Ya, yang ada di dekat saya. ya bagus.
Selanjutnya, indikator keberhasilan. Misalnya, Mbak Sania dikatakan berhasil melakukan hal ini ketika misalnya Mbak Sania berhasil menyapa orang terlebih dahulu selama 5 hari berturut-turut, atau bisa mengajak ngobrol dengan topik apa begitu. Bisa boleh ditulis, atau Mbak Sania ada ide yang lain? Mungkin itu sih Bu, mengajak ngobrol seseorang topik tertentu, misal kayak prodinya. Nah di prodinya itu dia belajar apa gitu. Oh iya, boleh. Terus Silakan. saya nanti mengajak ngobrolnya itu teman yang dari Saman saya kan. Kalau di Saman itu kan prodinya kan macam-macam. Nah, Ya. mungkin bisa. Oh iya, bisa, boleh ditulis saja terlebih dahulu. Prodi Iya, boleh. dan Nah, sudah. Nah, itu kan masih sebatas apa yang dibicarakan. Nah, kira-kira misalnya indikator keberhasilan ini apakah hanya satu kali dilakukan, atau Mbak Sania mungkin punya ide untuk berapa kali ini bisa dilakukan supaya dikatakan bahwa perilaku ini berhasil diterapkan gitu, bisa berhasil ditingkatkan. Saman saya itu kan cuma seminggu 2 kali Bu. Iya. Nah itu masa cuma 2 hari saja. Nah, mungkin bisa ditambahkan karena Mbak Sania kegiatannya tidak hanya di UKM, tapi juga di perkuliahan. Mungkin bisa mengajak ngobrolnya itu bisa jadi seperti misalnya Mbak Sania mengajak pergi makan, atau mengajak pergi ke suatu tempat dengan teman yang lain. Jadi tidak hanya terpaku pada teman-teman yang ada di UKM, supaya indikator keberhasilannya ini lebih luas begitu cakupannya. Jadi perilakunya yang ingin ditingkatkan bisa lebih maksimal seperti itu Mbak Sania. Bagaimana? Ya mengajak makan cuma satu prodi aja. Iya, boleh, silakan dituliskan. Untuk frekuensinya ditulis juga di sini. Iya, boleh, iya. Indikator keberhasilan, iya, tetap ditulis frekuensinya berapa kali. Misalnya ini kan tadi samannya 2, berarti ini 2 kali. Lalu yang ini berapa kali? Ya makan sama teman 3 kali saja. Boleh. Berarti jumlahnya 5 ya Bu. Iya, betul. Dispesifikkan juga boleh, ini di tanda kurung. Boleh. Udah. Nah, oke, selanjutnya di sini ada reward. Reward ini adalah apa ya, hadiah begitu. Hadiah kepada Mbak Sania itu bisa sih dikomunikasikan dengan teman dekat, atau mungkin Mbak Sania di sini ngekos ya berarti ya. Iya. Nah, berarti rewardnya dari diri Mbak Sania sendiri untuk Mbak Sania sendiri begitu. Kira-kira Mbak Sania membutuhkan apa, atau misalnya Mbak Sania ingin menginginkan reward dari saya, boleh juga, silakan. Jika kalau misalnya Mbak Sania berhasil melakukan ini semua, maka Mbak Sania akan mendapatkan apa yang Mbak Sania suka atau Mbak Sania butuhkan, seperti itu. Kalau rewardnya pulang gimana? Pulang bagaimana ini maksudnya? Pulang ke rumah. Oh, pulang kampung. Iya. Nah, coba kalau misalnya pulangnya itu berarti tiap minggu dong kalau misalnya ini terlaksana. Oh iya, nggak mungkin ya Bu ya. Iya, itu bisa dipertimbangkan. Mungkin bisa ditulis terlebih dahulu, lalu dipertimbangkan apakah ini efisien dan efektif mengingat waktunya hanya 5 hari begitu. Sepertinya kurang efektif ya kalau pulang. Iya, mungkin bisa yang lain, atau mungkin Mbak Sania ingin mendapatkan hadiah berupa makanan dari saya, boleh ditulis, silakan. Jangan Bu.
apa? Mungkin apa ya? Jalan-jalan Ya, atau me mungkin ya. time? Me time pas weekend ya Bu, soalnya kan Iya, boleh. meskipun saya butuh teman, saya juga butuh sendiri. Iya, boleh digunakan untuk waktu sendiri. Iya, boleh, boleh. Nah, baik, selanjutnya adalah konsekuensi. Di sini konsekuensinya harus Mbak Sania tentukan menurut Ibu ya, kalau Ibu boleh memberikan saran. Konsekuensi di sini Mbak Sania harus menentukan sesuatu yang paling susah untuk dilakukan supaya Mbak Sania ini nggak mau sampai dapat konsekuensi. Paham nggak Mbak Sania sampai sini? Paham. Ya, nah kira-kira apa nih? Apakah Mbak Sania tidak suka olahraga misalnya? Atau Mbak Sania tidak suka membaca jurnal? Nah, itu bisa dijadikan kunci supaya Mbak Sania ini biar nggak dapat konsekuensi ya berarti harus melakukan indikator keberhasilan seperti itu. Nah, kira-kira apa Mbak Sania yang kira-kira benar-benar dihindari gitu? Bisa tuh Bu, ya tadi baca jurnal. Baca jurnal, iya boleh. Nah, jurnal itu kan banyak ya artikelnya Iya. ya. Nah, berarti membaca misalnya 2 artikel dari satu jurnal internasional atau membaca dari jurnal internasional terserah. Boleh Mbak Sania. Internasional saja. Wah, iya, ini sulit dilakukan supaya Mbak Sania tidak bisa melanggar begitu ya. Waktunya Waktunya, berapa kali? oh iya, nah konsekuensinya ini akan berlaku ketika Mbak Sania tidak bisa memenuhi indikator keberhasilan ini berapa kali? 5. Kan ini 5, Iya. ya Ini boleh. kan 5. Ya, Sini juga 5. boleh misalnya dalam 5 kali ini, misalnya Mbak Sania tidak melakukan 3 kali, baru dapat konsekuensi. Oh, Atau baru tidak melakukan 1 kali, itu berarti dapat konsekuensi. Terserah Mbak Sania bisanya seperti apa, mampunya seperti apa, Mbak Sania yang menentukan. kalau 2 kali saja ya. Iya boleh, Sini kan. iya betul. Baca jurnalnya berarti Iya. 2 kali juga. Oh, boleh hanya misalnya ini, gini, misalnya kan tidak melakukan indikator ini 2 kali, maka membaca jurnal baca jurnal internasional itu 1 kali, 1 kali baca begitu. Tapi kalau Mbak Sania mau menambah juga boleh. Oh, kelipatannya nanti tiap 2 nanti baca 1 gitu ya. Iya, boleh seperti itu. Boleh Bu kayak gini. Oke, nah untuk tindak lanjutnya nanti kita akan mengadakan konseling lanjutan di pekan berikutnya gitu. Jadi nanti kita buat kesepakatan pekan berikutnya Mbak Sania datang lagi konseling pada hari yang sama di jam yang sama supaya mudah track recordnya begitu ya. Oh, iya. Seperti itu. Nah, silakan ditandatangani terlebih dahulu Mbak Sania. Namanya? Iya, boleh. Baik, Mbak Sania sudah menyetujui kontrak perilaku. Jadi Mbak Sania harus benar-benar melaksanakan kontrak perilaku ini dengan tertib begitu ya. Supaya apa sih tujuannya? Supaya perilakunya Mbak Sania yang ditingkatkan ini bisa tercapai. Sehingga pemikiran-pemikiran Mbak Sania yang lalu-lalu, yang negatif tadi bisa terkurangi, bahkan bisa saja hilang seperti itu. Nah, nanti bisa disimpan, saya taruh di sini dulu ya Mbak Sania. Ya. Baik, nah sekarang Mbak Sania bagaimana pikiran Mbak Sania sekarang? Pikiran saya sekarang, saya jadi yakin kalau misal semua orang itu, nggak semua orang itu seperti apa yang saya pikirkan, dan nggak bisa juga saya menaruh ekspektasi kepada orang lain. Oke, bagus. Berarti Mbak Sania sudah bisa menyadari itu. Lalu apa yang sebaiknya Mbak Sania lakukan? Sudah tahu? Iya, saya harus
menghilangkan pemikiran yang tadi itu, dan juga saya itu harus bisa lebih bebas gitu kalau misal mengajak orang lain untuk ngobrol, tidak perlu fokus sama mereka bakal mikir apa gitu. Baik, nah sekarang Ibu ingin Mbak Sania menuliskan apa yang Mbak Sania utarakan barusan di lembar evaluasi persepsi. Silakan Mbak Sania dituliskan dulu nama, jenis kelamin, dan alamatnya. Sudah, baik, terima kasih Mbak Sania. Nah sekarang Mbak Sania sudah mengisi evaluasi persepsi, sudah paham, sudah tahu rasanya bagaimana tadi perasaannya, sudah lega? Sudah, Bu, alhamdulillah. Baik, pemikirannya juga sudah lebih tercerahkan begitu ya Mbak Sania, dan juga Mbak Sania sudah mengetahui apa yang harus dilakukan nanti ke depannya. Nah Mbak Sania, karena waktu konselnya sudah hampir berakhir, Ibu ingin sebenarnya membagikan ini Track Me to the Moon. Nah ini maksudnya adalah progress tracker. Ini tadi berhubungan dengan si kontrak perilaku. Tujuannya apa? Tujuannya ini nanti diisi Mbak Sania selama 1 pekan. Nah sesuai dengan tindak lanjut kita pekan yang akan datang gitu. Ini nanti diisi misalnya ketika Mbak Sania perilakunya apa yang dilakukan, misalnya Mbak Sania menyapa dengan teman baru gitu, silakan dituliskan. Lalu mood and tone, ini maksudnya hari itu Mbak Sania merasakan apa, apakah senang, apakah marah, sedih, silakan digambarkan di sini atau ditulis juga boleh, bebas. Lalu silakan tuliskan tujuan dari Mbak Sania melakukan perilaku itu tadi. Misalnya Mbak Sania menyapa, tujuannya apa sih menyapa itu tadi? Bisa dekat dengan Nah iya, nah lalu caranya nyapa tadi gimana, diceritakan di bagian strategi. Dan Mbak Sania tuliskan juga hambatannya apa saja selama melakukan perilaku-perilaku itu gitu. Ini berdasarkan ini tadi perilaku. Iya betul, berdasarkan indikator keberhasilan. Itu sudah paham ya? Sudah. Nah ini nanti bisa dibawa pulang, lalu nanti dikembalikan ke saya untuk kita track bersama-sama bagaimana kemajuan Mbak Sania, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dievaluasi kembali, seperti itu. Nah setelah ini Mbak Sania, Ibu ingin meminta tolong untuk Mbak Sania mengisi evaluasi hasil. Tapi setelah konseling ini berakhir saja, ini sebagai untuk mengetahui bagaimana Mbak Sania setelah mengikuti konseling ini, apakah sudah lebih baik ataukah belum, seperti itu. Nah begitu saja Mbak Sania yang bisa Ibu sampaikan. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Mbak Sania. Ya? Oh iya, tidak perlu. Ini nanti perlu. ya diisinya nanti setelah konseling saja. Oh iya. Oke. Nah terima kasih Mbak Sania sudah hadir tepat waktu ya hari ini. Mbak Sania juga sudah proaktif dalam menceritakan masalahnya, tidak sungkan untuk menceritakan semuanya apa yang dirasakan gitu. Saya juga mohon maaf apabila terdapat banyak perilaku atau kata-kata yang mungkin menyakiti hati Mbak Sania gitu. Baik Mbak Sania, saya akhiri saja ya konseling pada sore hari ini. Terima kasih Mbak Sania. Terima kasih juga Bu, karena sudah menyempatkan waktunya Ibu buat mendengarkan cerita saya dan membantu saya menemukan jalan keluarnya. Baik, sama-sama Mbak Sania. Ya sudah. Karena sudah, saya pamit dulu ya Bu. Oh iya boleh. Sudah maghrib Bu. Oh iya silakan. Ini saya bawa ya Bu. Iya.
Terima kasih Mbak Sania, hati-hati di jalan. Iya.